Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satya aku dharmakan, dharma aku baktikan, salam Rongga. Baik, di video kali ini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Muhammad Haidar Alfasi dari Pangkalan MA Nurbulang. Mau menjelaskan tentang materi yang saya dapatkan di kegiatan Core Medical Team kemarin. Nah, di Core Medical Team tersebut itu ada yang namanya, di dalam materinya itu ada namanya BTCLS, atau bisa disebut atau berkepanjangan dengan nama Basic Trauma Cardiac Life Support atau bantuan hidup dasar. Yang ada di BTCLS sendiri yang saya mau terangkan di sini itu ada yang namanya akupuntur atau akupressure. Akupressure sendiri itu adalah bantuan yang bisa kita praktekkan pada seseorang yang mengalami sakit pada seperti kegiatan-kegiatan di perkemahan atau biasa juga di pendakian. Yang pertama, ketika kita atau regu dari kita atau sana dari kita itu ada yang mengalami pusing, ada yang mengalami sakit perut atau juga sesak nafas. Nah, kita bisa mengobatinya atau memberikan pertolongan pertama padanya dengan cara akupressure tersebut. Jadi di akupressure bisa kita untuk menyembuhkan orang yang terkena gangguan-gangguan seperti tadi. Nah, sekarang contohnya ketika ada orang yang ketika berbaris atau apel itu ada yang pingsan. Nah, pertolongan pertamanya bagaimana? Itu nanti saya jelaskan. Di BTCLS sendiri itu juga mencakup P3K dan juga PPGD. Untuk PPGD sendiri itu adalah singkatan dari penanggulangan penderita gawat darurat. Dan juga ada yang namanya P3K, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang dibedakan dari keduanya itu yang pertama, PPGD itu biasanya dilakukan pembalutan, kemudian pembidaian dan fraktur. Kemudian kalau P3K sendiri itu berbedanya, kalau P3K itu pengamanan area, kemudian pertolongan awal pada orang yang terkena kecelakaan. Nah, itu bedanya. Jadi kembali ke tadi, ke akupressure atau akupuntur untuk orang-orang yang sakit tadi. Yang pertama, saat kita melakukan pemijatan. Nah, secara garis besarnya akupuntur atau akupressure sendiri itu adalah pemijatan pada seseorang yang terkena seperti saya jelaskan tadi, sesak nafas, kemudian panas atau pusing, kemudian mual. Nah, di sini kita harus harus membedakan atau melihat pasien terlebih dahulu, karena kalau pasien tersebut seperti memiliki tekanan darah yang tinggi, kemudian memiliki penyakit kelamin, nah, kemudian juga ada ketika terkena kanker, itu tidak diperbolehkan untuk melakukan praktek akupuntur atau akupressure sendiri. Jadi nanti saya jelaskan titik-titik yang akan kita pijat ketika terjadi atau terkena pada seseorang yang pusing atau juga panas. Mungkin langsung saja ke orang yang kita akan praktek habis ini. Lanjut. Pause. Oke, baik, sekarang kita ada quiz star di sini. Jadi tempat kita mencoba akupressure atau akupuntur tersebut. Yang pertama, ketika kita
mengalami ada seseorang yang panas atau pusing. Nah, yang pertama kali kita pijat itu berada di belakang sini. Coba kalau dari badan. Nah, di sini guys. Lihat di sini. Mungkin agak didekatkan. Nah, yang pertama ketika pusing itu ada di kepala di ujung ubun-ubun sini. Nah, ini kita tekan sebanyak 30 kali. 1, 2, 3 sampai 30 kali. Kemudian setelah selesai langsung kita pijat di area bagian atas tengkuk. Jadi di atas dua ini. Nah, kita pijat sama halnya seperti tadi 30 kali. Nah, sudah ya. Ketika itu yang kedua. Yang ketiga yang ada di depan. Kalau memijat itu berada di sini. Antara lurus kelopak mata di sini ya. Jadi bukan di seperti orang-orang yang awam mencoba memijat orang pusing biasanya ada di atas sini kan ya. Nah, itu yang benar itu ada di area pelipis mata di sini, di lurus ini. Jadi di sini ditekan sebanyak 30 kali sama seperti tadi. Tuh. Kemudian kalau belum reda atau masih terasa pusing, kita ambil di tangannya. Di tangannya ini kita pijat seperti orang yang sakit gigi. Nah, itu kan ada di titik sini. Nah, itu kita pijat. Nah, mungkin itu saja kalau bagi orang yang panas atau pusing. Baik, untuk ketika kita memiliki pasien yang kedua adalah pasien gangguan sesak nafas. Nah, untuk mengamankannya, yang pertama kita ajak ke tempat yang teduh. Kemudian kita selonjorkan kakinya. Kita selonjorkan, kita dudukkan, kakinya diselonjorkan. Kemudian punggungnya itu kita agak senderkan. Jadi bukan yang terlentang itu. Kita ada tumpuan untuk nyender. Jadi seperti gini lah. Kemudian kakinya nyelonjor. Lalu ketika sudah didudukkan seperti itu, lanjut kita langsung aku pressure orangnya atau kita pijat orangnya. Titik-titik pijat yang harus dipijat ketika orang mengalami sesak nafas. Yang pertama itu berada di sini. Nah, di atasnya ulu hati atau lebih gampangnya kita mencari tahunya tempat pijatnya itu lurus dengan puting susu ya. Jadi di tengahnya itu kita pijat sebanyak 30 pijatan. Nah, begitu. Kemudian setelah selesai pijatan yang ada di sini, kita lanjut ke belakangnya. Nah, itu berada di sini. Di area bawah tengkuk. Jadi kalau di ancer-ancer itu kalau tengkuk kan gini ya, ada di tengahnya, itu di sampingnya bawah tengkuknya. Nah, sini. Nah, ini kita pijat sebanyak 30 kali juga. Jika sudah selesai, lanjut pada area kaki. Area kaki ya. Nah, area sinilah. Ini ya. Ini ya. Oke, jadi ada di tengah-tengah areanya betis. Jika ada lutut di sini ya, itu ada di tengahnya gitu. Nah, kalau kancar-kancarnya ada di tengah sini. Kita sama halnya, kita pijat sebanyak 30 kali. Jika selesai, kita pindah ke kanan. Nah, jika masih terasa sesaknya, jadi kita biarkan saja. Baik, gitu aja. Ada orang yang mengalami mual atau muntah-muntah di area pengemahan atau pendakian gunung itu sering terjadi. Orang yang mual atau muntah-muntah karena pemaksaan, ada juga yang karena lambungnya juga. Tapi seringnya itu karena pemaksaan tenaga yang seharusnya tenaganya kuatnya segini, itu dipaksakan itu langsung mual atau muntah-muntah. Nah, cara menanganinya itu yang pertama kita pijat di area perut juga. Tapi berbedanya dengan ketika orang yang sesak nafas. Ini ketika orang yang mual itu berada di tengah-tengah. Jadi jika di sini ada ulu hati ya, di bawahnya itu ada pusar. Nah, di tengah-tengah pusarnya ini kita pijat sebanyak 30 kali. Nah, kita pijat 30 kali.
itu 30 kali. Jika sudah selesai, kita lanjut ke daerah yang ada di belakang. Nah, di belakang sendiri itu sama halnya dengan perut tadi, berada di sini, di titik tengah ini, tengah-tengah ini. Nah, itu kita pijat sebanyak 30 kali juga. Kita pijat tambah banyak 30 kali. Setelah yang ada di belakang tadi, itu ada juga di area tangan. Di area tangan sendiri itu ada di bagian, jika ada nadi di tengah ini ya, ini ada di kanannya. Itu kita pijat sebanyak 30 kali juga. Nah, insya Allah setelah kita pijat sebanyak 30 kali, itu akan reda. Nah, mungkin itu saja. Jika sudah selesai, bisa kita minumkan atau beri ramuan obat-obatan herbal. Nah, seperti halnya tumbuhan atau sayuran berupa 1 siung bawang putih. Kemudian yang kedua itu peganggan dan kita tambahi air. Nah, airnya panas ya. Jadi setelah kita masukkan peganggan, misal kita masak di sebuah wadah air, peganggan, kemudian kita masukkan 1 siung bawang putih yang sudah dicacah. Kemudian kita kasih air hangat. Nah, setelah sudah sekiranya warnanya berubah, itu kita saring dan airnya kita minum. Bisa kita kasih gula agar tidak enek atau selera makannya tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari kegiatan CMT kemarin. Kalau saya jelaskan, mungkin video ini tidak akan cukup untuk menampung semua isi dari ilmu yang saya ambil dari kegiatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Haidar Al-Fasi dan Kak siapa? Raffi. Oke. Saya meminta maaf kalau ada salah atau kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.